Jadi hujan itu bisa kita artikan adalah rahmatnya Allah. Maka ketika turunnya hujan, maka di situ pasti nilainya itu positif. Kalau di kita ya di Tropis ini beberapa waktu yang lalu ada yang hujan menimbulkan banjir bandang dan lain sebagainya, hujan angin dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Kayak sekarang hujan banyak genangan. Iya. Biasanya ingat kenangan misalnya. Wah, seger Mas Ilham. Habis sholat. Iya, Ustaz. Ternyata cuacanya hujan deras, seger, adem. Iya. Pas kita pakai jaket ini. Iya, alhamdulillah. Ini kalau hujan-hujan gini ini maknanya apa, Ustaz? Kalau menurut Islam, Ustaz? Hujan di dalam Islam. Begini, di beberapa ayat gitu ya. Iya. Salah satunya di surat Nuh ayat yang ke-10, ke-11 itu terkait dengan konteksnya sih istighfar gitu ya. Orang yang beristighfar itu akan mendapatkan yursil, akan dikirimkan oleh Allah itu hujan. Hujan. Ya. Jadi hujan itu bisa kita artikan adalah rahmatnya Allah. Rahmat. Maka ketika turunnya hujan, maka di situ pasti nilainya itu positif. Positif. Iya, kebaikan semuanya, memberikan kemanfaatan. Ya seperti halnya tumbuhan-tumbuhan ini yang kemudian bisa tersegarkan, kemudian konsumsinya bisa ternikmati oleh ya apa ya namanya kalau daun itu Mas? Apa Ustaz? Apa klorofilnya itu ya, dan seterusnya, akar-akarnya bisa menghisap air dan seterusnya. Itu namanya rahmat. Maka rahmat itu kebaikan yang Allah berikan yang dinikmati oleh semua makhluk ciptaan Allah. Makanya bahasanya kan rahmatan lil alamin. Jadi hujan itu adalah rahmat. Rahmat itu pasti membawa kebaikan. Jadi nggak ada yang buruk sebenarnya ketika turunnya hujan. Dalam Islam seperti itu. Terus kalau misalnya hujan itu kan kadang-kadang kita kalau di kita ya di Tropis ini beberapa waktu yang lalu ada yang hujan menimbulkan banjir bandang dan lain sebagainya, hujan angin dan lain sebagainya. Itu bagaimana Ustaz? Konteksnya kalau kayak gitu. Apakah itu juga rahmat? Nah, begini. Jadi kalau kita berbicara tentang apa yang kita alami ya, kejadian-kejadian di muka bumi kan berarti nggak lepas dari takdirnya Allah. Iya. Ya. Misal di surat yang ke-57 Al-Hadid ayat yang ke-22 itu ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini bahkan yang ada dalam diri kita yang kita alami semuanya sudah tercatat. Nah, sama halnya dengan kejadian-kejadian yang sifatnya itu tidak mengenakan hati, merisaukan pikiran, bahkan menyayat ya perasaan-perasaan ketika banjir bandang dan lain sebagainya itu tentunya tidak lepas dari takdirnya Allah. Iya. Nah, maka kita berbicara takdirnya Allah itu menarik. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini itu kan tidak lepas dari aturan doa, Mas. Iya. Nah, sebenarnya kenapa semua aktivitas itu harus terawali dengan doa? Karena agar apapun yang aktivitas yang kita lakukan di situ ada kebaikan. Nah, coba Mas Ilham ingat nggak doanya kalau turun hujan? Kalau saya ingatnya sih Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, tapi itu apa berlaku ke semua tipe hujan, Ustaz? Oh iya. Secara apa? Umum semuanya sama. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah kan doanya itu bunyinya seperti ini. Ya Allah, Allahumma shayyiban, apapun yang mengenai kami. Shayyiban itu akar katanya sama dengan musibah. Musibah itu sesuatu yang mengenai diri kita itu, baik yang positif ataupun negatif ya. Ditutup dengan kata nafi'an, semoga baik dan memberikan manfaat. Jadi misal gini, ya hujan akhirnya kan dikatakan dalam tanda kutip penyebab longsor, banjir, ya karena memang secara ilmiah pun seperti itu. Perbukitan tergerus oleh air yang namanya pasir, tanah tergerus pasti akan longsor, dan seterusnya. Maka ketika secara ilmiah seperti itu, ya tidak bisa kemudian kita hukumi hukum yang satu sisi. Kita harus meyakini adanya sisi-sisi, kalau bahasa agak kerennya itu metafisika. Wah, metafisika. Sisi-sisi keimanan yang gaib gitu ya, yang tidak tampak oleh panca indera kita, empirisme kita itu. Nah, jadi ketika kembali lagi nafi'an di situ adalah kebermanfaatan. Untuk apa?
setiap apapun yang kita alami dalam urusan kehidupan ini diawali dengan sebuah doa berharap adanya kemanfaatan. Maka semisal hujan turun longsor, adanya musim penghujan kemudian banyak banjir bandang, atau yang lebih simpel saja lah, kita naik sepeda motor kemudian hujan jatuh, akhirnya kita menyalahkan hujan. Karena memang realitanya seperti itu. Tetapi masalahnya apakah benar penyebabnya hujan? Bisa jadi roda kita yang memang tipis. Ketika kemarau tipis nggak ada masalah. Tapi ketika hujan tipis kan bermasalah. Nah kita tahu tipis musim hujan bermasalah, secara logika kita tahu. Itu selip, menyebabkan selip ya maksudnya, menyebabkan kecelakaan. Nah ketika itu menyebabkan kecelakaan, maka bukan hujan yang membuat kecelakaan, ban yang tipis. Gitu. Jadi jangan dipungkiri, ada sisi-sisi lain yang memang harus kita pertimbangkan supaya kita tidak langsung memberikan statement hujan itu memberikan keburukan. Gitu ya. Berarti hujan itu akan selalu menjadi rahmat ya? Akan selalu menjadi rahmat. Kalaupun ada sesuatu efek dari hujan itu, maka ulah kita saja. Kayak sekarang hujan banyak genangan. Biasanya ingat kenangan misalnya. Iya, katanya genangan itu membuat kenangan ya, katanya gitu ya. Kayak kenangan-kenangan lama gitu. Nah, berarti kan kita harus mengingat apa yang pernah kita lakukan. Maka dalam surat Ar-Rum itu zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di alam semesta ini karena ulah tangan manusia. Dan biasanya manusia lupa. Terjadinya banjir, bandang, itu menyalahkan rahmatnya Allah. Dia lupa bahwasanya yang membuatnya hal itu adalah tangan-tangan mereka. Jadi intinya hujan itu adalah rahmat. Hujan itu rahmat. Hujan kemudian meninggalkan genangan. Semoga masa lalu kita tidak selalu yang terkenang yang buruk-buruk. Yang baik-baiknya juga selalu memberikan kebaikan. Kalau punya yang buruk diambil hikmahnya Ustaz ya. Segala sesuatu yang buruk tentunya pasti ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Itu makna tentang hujan. Nah, sekarang sudah nggak hujan, sudah sampai di sini ya. Mungkin ngopi dulu. Ngopi dulu supaya nggak. Benar. Oke.